kamu dohot dame nasian di bata mata dohot sian anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, yaitu yang terambil dari 5 Musa atau Ulangan pasal 18 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Panurirang sada songon awon patidangon ni Jahuba di batam siatonga tongami sian aka haanggim ibana tama tangi honom muna. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan, sesungguhnya tidak satu kali atau dua kali Allah memanggil seseorang untuk Dia utus, Dia suruh menyampaikan pesan yang daripada Allah ke tengah-tengah umat tersebut. Seperti yang kita ketahui, ada yang awalnya menolak dengan berbagai alasan. Alasan keterbatasan, alasan kemampuan, dan banyak alasan-alasan lainnya. Tapi kita bisa melihat ternyata janji Allah itu pasti akan terpenuhi. Dan setiap apa yang sudah direncanakan Allah tidak akan pernah gagal, tetapi akan terwujud. Namun dalam nas ini ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda dari pemanggilan dan pengutusan nabi-nabi yang lain. Nats ini merupakan janji mesianik, janji tentang kedatangan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Hal ini disampaikan agar umat manusia boleh dengan baik untuk mengenal, mengetahui dengan baik tentang kedatangan Juru Selamat di tengah-tengah dunia ini. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam diri Tuhan Yesus Kristus ada 3 jabatan yang terlihat di dalamnya, yaitu Dia sebagai Raja, Dia sebagai Nabi, tetapi juga Dia sebagai Imam. Sebagai Nabi, seperti yang kita ketahui bagaimana Tuhan Yesus Kristus menyampaikan pesan yang dari Allah ketika Dia berada di tengah-tengah dunia ini. Dia menyampaikan pesan dari Tuhan, Dia menyampaikan firman Tuhan ke tengah-tengah umat itu, mengarahkan manusia supaya bertobat dan percaya akan keselamatan yang Dia tawarkan itu, yang ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yesus bukanlah nabi yang mencari keuntungan seperti nabi-nabi palsu, di mana orientasi mereka, tujuan mereka adalah untuk memperkaya diri, untuk hanya menyenangkan para pendengarnya. Tetapi Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini hanya untuk menyenangkan hati Allah, termasuk dengan menyampaikan kritik, masukan-masukan yang keras dan tegas juga ketika Dia menyaksikan dan melihat ketidakbenaran yang terjadi.
Dia menyampaikan firman Allah, dia menyampaikan kritik secara konsisten di dalamnya, meski dia tahu oleh karena firman Tuhan yang dia sampaikan, oleh karena pesan dari Allah yang dia sampaikan, dia tidak disukai, dia ditolak oleh karena kritiknya yang begitu keras dan tegas. Namun hal itu tidak diperdulikan oleh Tuhan Yesus. Hal itu tidak membuat dia menjadi surut, dia tidak menjadi mundur, tetapi terus menerus, karena misinya adalah misi untuk menyampaikan firman Allah, menyelamatkan manusia dari kesesatan dan kembali kepada jalan Tuhan. Itu yang disampaikan oleh penulis kitab Ulangan ketika disebutkan tadi bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu dan dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Penulis kitab Ulangan ini menyampaikan bahwa nabi yang seperti itulah, nabi yang konsisten, nabi yang setia, itulah yang harus didengarkan. Meski sepertinya keras dan tegas, tetapi itu dinyatakan adalah untuk mengingatkan kita sebagai umat manusia. Nabi yang sejati, nabi yang sesungguhnya adalah nabi yang menyatakan ketaatan, ketundukannya kepada Dia yang mengutusnya ke tengah-tengah dunia ini. Sehingga dengan demikian, sesungguhnya kita tidak bisa berdalih karena ini, karena itu, terlebih oleh karena zona nyaman yang sering sekali mengajak kita untuk menjadi vakum, mendiamkan apa yang terjadi, mendiamkan apa yang ada di hadapan kita, meski kita tahu hal itu salah atau tidak benar. Maka kita juga seharusnya memberikan telinga kita, hati kita kepada Yesus, karena Dia adalah sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah dijanjikan oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Karena itu, disitulah kita patut memberikan telinga kita, memberikan hati kita, memberikan pikiran kita, dan bukan kepada nabi-nabi palsu yang hanya menyenangkan telinga kita, tetapi tidak menyuarakan pertobatan, perubahan di dalam kehidupan kita. Hati-hati bahwa nabi-nabi palsu hanya untuk menyenangkan manusia, tetapi tidak menyenangkan hati Allah. Manakah yang akan kita pilih dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhami sadaran hanguluan siapari, sesa madusanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago,
ai hodona punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.